Lagu yang sebentar akan kami nyanyikan mengingatkan saya kembali bahwa tidak ada tempat perlindungan, tidak ada tempat keselamatan, tidak ada tempat yang kami bisa merasakan ketenangan dan keamanan selain hanya di dalam Yesus. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, yes Lord. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Kami percaya Tuhan, aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Oh, aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku, tetap percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tuhan, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Saya teringat kisah sahabat dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka memutuskan untuk tetap menyembah Tuhan, sekalipun hukuman yang sangat berat harus mereka terima. Tetapi keputusan itulah yang membuat mereka tetap bertahan hidup. Karena mereka memutuskan untuk tetap menyembah Allah satu-satunya untuk disembah. Apapun yang kita alami hari-hari ini, tetap yakin dan percaya. Teguhkan iman kita untuk tetap menyembah Tuhan, yang adalah keselamatan
perlindungan, dan keamanan bagi setiap kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita sembah Dia, katakan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Engkau, ku rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang ku hadapi, ku mau tetap menyembah-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Kibarala barala basandara la marala marala masikirala barala basye.
Kau yang layak untuk disembah, Kau yang layak untuk disembah Tuhan. Oh, haleluya. Kibarala basyandarala marala marala. Kibarala marala marala. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan sekali lagi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan kita kali ini terambil dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayat 1 sampai 14. Dikatakan untuk pemimpin biduan. Menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbatin yang jauh. Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku ya Allah. Sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari. Orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang menyabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa. Dengan murka-Mu ya Allah, sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur. Pada waktu aku berseru, aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya aku puji. Kepada Tuhan firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan. Dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini ditulis oleh Daud pada saat dia melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Kita tahu bagaimana kehidupan
Daud sebelumnya. Dia seorang muda yang mendapat tugas untuk menjaga kawanan ternak daripada ayahnya. Tetapi dia orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Dia kemudian setelah dia menggembalakan kambing domba ayahnya, dia diurapi menjadi raja oleh Samuel. Tapi dalam waktu yang tidak singkat juga dia kemudian bisa mengalahkan Goliat. Dia kemudian diangkat oleh Raja Saul menjadi panglima tentara. Dia diambil menantu oleh Raja Saul. Namun itu hanya dalam waktu yang sekejap saja. Tiba-tiba dia mengalami satu hal yang tidak mengenakan dalam kehidupannya. Dia harus dikejar-kejar oleh Raja Saul karena dia iri hati. Karena Raja Saul iri hati terhadap Daud. Dikatakan bahwa Daud membunuh berlaksa-laksa, sedangkan Raja Saul hanya membunuh beribu-ribu. Ini menjadikan Raja Saul begitu iri hati kepada Daud dan ingin membunuhnya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 56 ini merupakan Mazmur curahan hati daripada Raja Daud. Karena dia mengalami hal yang begitu berat dalam kehidupannya. Dia mengalami suatu keputusasaan dalam kehidupannya. Namun dengan terus terang dia mengaku bahwa dia berada dalam ketakutan. Daud melarikan diri ke daerah musuh, yaitu musuh tempat orang Filistin berada, di mana dia banyak membunuh tentara orang Filistin pada saat itu. Dia ketakutan, dalam ketakutannya dia berpura-pura menjadi gila. Dan dia dibawa kepada Raja Akhis. Ketika dia berpura-pura menjadi gila, supaya dengan tujuan tidak dibunuh. Momen yang paling hancur dalam kehidupan Daud saat itu. Sehingga dia saat menghadap Raja Akhis, dia kemudian diusir dari sana. Mazmur ini mengajarkan kepada kita saat kita menghadapi problem yang begitu berat, menghadapi masalah yang begitu menekan dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan ketakutan seperti Daud. Seperti halnya Daud, kita bisa merasakan ketakutan, mengalami ketakutan. Ketakutan adalah hal yang normal, tetapi hal yang terpenting adalah bagaimana respon kita, bagaimana reaksi kita ketika kita mengalami ketakutan, ketika kita menghadapi ketakutan itu. Apa yang dilakukan oleh Daud saat menghadapi ketakutan? Ada 4 hal yang dilakukan oleh Daud ketika dia menghadapi ketakutan. Yang pertama, dia berkata bahwa waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Aku percaya kepada Allahku, Allah yang firman-Nya kupuji. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam ayat yang 4 dan 5 katakan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang mengatakan bahwa aku tidak takut. Orang mengabaikan, mengingkari bahwa dirinya itu merasa takut. Tapi sesungguhnya dia merasa takut. Tidak seperti halnya dengan Daud. Dia mengakui bahwa dia sangat ketakutan saat itu. Tapi dia tidak berhenti kepada ketakutannya. Dia mengatakan waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dia menggantikan ketakutannya dengan rasa percaya kepada Allahnya. Kita tidak bisa hidup tanpa ketakutan kalau kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Kita bisa hidup tanpa ketakutan dengan kita mengenal siapa yang memegang kendali atas kehidupan kita. Yang memegang kendali atas kehidupan kita adalah Allah sendiri. Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Mari kita mengenal Dia. Mari kita mempercayai Dia. Menggantikan ketakutan kita dengan percaya kepadanya. Yang kedua, Daud yakin bahwa Tuhan itu peduli kepada sengsaranya. Dikatakan, sengsaraku, engkaulah yang menghitung. Tuhan tahu persis sengsara daripada Raja Daud. Dia tahu kesulitan yang dihadapi oleh Raja Daud. Dia katakan bahwa air mataku kau taruh dalam kirbatmu.
Tuhan memperhitungkan kesedihan Daud. Tuhan memperhitungkan air mata yang dikeluarkan oleh Raja Daud ketika dia mengalami ketakutan, ketika dia mengalami kesedihan, ketika dia menangis di hadapan Tuhan. Tuhan memperhitungkan setiap air mata yang dikeluarkan oleh Daud kepada Tuhan Allahnya. Dia yakin bahwa Allah itu memihak kepadanya. Saat dia tidak tahu apa yang dia lakukan, namun dia yakin bahwa Allah itu peduli terhadap permasalahan kehidupannya. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, suatu gambaran yang indah bahwa Tuhan itu peduli terhadap permasalahan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, mari kita curahkan isi hati kita lewat doa-doa kita, lewat jeritan-jeritan kita kepada Tuhan. Tuhan memperhitungkan setiap tetesan air mata dalam hidup kita. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti setiap penderitaan kita. Dia Allah yang peduli terhadap setiap kehidupan kita. Dan yang ketiga, Daud katakan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Banyak sekali masalah yang dihadapi Daud saat itu. Bukan hanya dia menghadapi Raja Saul, tapi dia menghadapi orang-orang Filistin yang menaruh dendam kepada dia saat dia banyak membunuh orang Filistin pada saat itu. Banyak yang dihadapi Daud, tapi dia bisa berkata, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Daud yakin bahwa Allah bersama dengan dia, Allah menyertai dia, dia tahu persis Tuhan akan membela dia, Allah berpihak kepada dia. Saat-saat ini kita juga seringkali mengalami tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan yang membela hidup kita. Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik dalam hidup kita. Allah yang menolong kita dalam menghadapi sejarah permasalahan hidup kita. Dia yang memegang kendali atas kehidupan kita. Dan yang keempat, satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud. Dikatakan nasarku kepadamu ya Allah. Dia bernasar kepada Tuhan. Dia belum menerima jawaban, tapi dia sudah bernasar. Dia sudah berjanji kepada Tuhan. Dia berkata bahwa dia akan melakukan korban ucapan syukur kepada Allahnya. Dia yakin bahwa Tuhan itu menjawab doanya. Dia yakin bahwa Tuhan itu mengabulkan setiap permohonannya. Dan dia yakin bahwa dia akan membayar nasarnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang kita rindukan saat ini, apa yang kita inginkan saat ini, ketika kita doakan kepada Tuhan, apakah kita juga mau bernasar kepada Tuhan? Kita mau berubah, kalau Tuhan menolong aku, kalau Tuhan membantu aku dalam setiap permasalahan, aku akan menjadi lebih baik lagi. Seringkali Tuhan rindu untuk merubah setiap karakter kita lebih daripada merubah setiap permasalahan kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bernasar kepada Tuhan. Ada kalanya orang berdoa ketika minta pekerjaannya ditolong Tuhan, tapi kemudian ketika diberkati oleh Tuhan, mereka jadi lupa akan nasar yang telah diucapkan kepada Tuhan. Tidak demikian dengan Daud. Ketika dia bernasar, dia berjanji akan menepati apa yang telah dia nasarkan kepada Tuhan. Dan dia tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita meyakini bahwa apa yang kita doakan itu Tuhan menjawab doa kita. Jangan lupa kita mengucap syukur dan kita memberikan nasar kita, membayar nasar kita kepada Tuhan. 4 hal yang dilakukan oleh Daud, yaitu dia percaya kepada Tuhan. Ketika dia takut, dia percaya kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Allah melihat setiap penderitaannya. Allah menghitung setiap tetesan air matanya. Dan tidak ada manusia pun yang bisa melakukan satu kejahatan dalam hidupnya. Dan yang keempat, dia yakin bahwa Allah menjawab setiap permohonan dalam hidupnya. Mari kita meletakkan setiap ketakutan kita di bawah kaki Tuhan dan mengizinkan Tuhan yang menghandle, yang memegang kendali kehidupan kita. Saya yakin dan percaya maka damai sejahtera Allah itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Oh, Rabbatakaramasyanda.
Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Berdoa untuk setiap yang menyaksikan Secret Place pada saat ini Tuhan. Engkau sendiri yang melihat permasalahan Tuhan yang dihadapi Tuhan. Mari Engkau sendiri ya Tuhan yang menggerakkan, menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Untuk mereka bisa meletakkan setiap ketakutannya kepadamu. Karena kami percaya Engkau Allah yang memegang kendali dalam hidup ini adalah yang penuh kasih, Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menjawab. Engkau memulihkan keadaan kami Tuhan. Seperti Engkau memulihkan Daud Tuhan. Kami yakin percaya Engkau Allah yang masih belum berhenti berkarya atas kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bila Engkau tak besertaku, tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.